Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah, innalhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita bertemu kembali pendengar dalam Kuliah Subuh edisi kali ini, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan alhamdulillah dengan puji syukur Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat disehatkan dan juga bisa berjumpa kembali dalam edisi pagi hari ini. Nah pendengar, menjadi seseorang haruslah menjadi yang bermanfaat dan juga nyaman bagi orang lain, serta bermanfaat bagi orang lain juga pendengar pastinya ya. Apalagi menjadi pribadi yang biasa bertemu dengan orang lain dan bertemu dengan banyak orang gitu ya pendengar, pastinya harus menjadi pribadi yang menyenangkan paling tidak untuk orang lain. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang penuh kelembutan. Nah pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada Bapak Ustadz Basori MAG. Assalamualaikum Pak Basori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Basori ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, luar biasa. Ini saya sangat tersenyum juga nih melihat beliau senyum juga nih. Enak gitu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Makanya saya angkat tadi di awal, menjadi pribadi yang menyenangkan itu haruslah juga menjadi yang lembut juga Pak Ustadz ya. Iya. Penuh senyum, habis itu insya Allah bermanfaat bagi orang lain juga begitu ya Ustadz ya. Walaupun kita misalkan belum bisa memberikan harta, tapi dengan kita menjadi lembut, mudah-mudahan bisa menyenangkan orang lain begitu Ustadz ya. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda juga bisa melalui telepon kami di 0511 32515562 dan juga di 081151111410, ataupun juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami dengan nomor yang sama 081151111410, atau juga di live chat kami di RRI Playgo dan juga di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita akan terlebih dulu mendengarkan Pak Ustadz ya untuk pengantarnya, dan setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya ataupun juga berdiskusi. Pak Ustadz Basori MAG, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa bertatap muka ya, di dalam secara daring, secara lewat siaran radio yang membanggakan, yang menjadi kecintaan kita, yaitu Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu pribadi yang penuh dengan kelembutan gitu. Tema ini sengaja dipilih karena berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim kemudian memiliki pribadi yang penuh kelembutan, dan ini menjadi fokus utama di dalam berislam. Jadi bahkan Islam itu salah satu doktrin, salah satu ajaran agama yang ditebarkan yang diajarkan oleh Allah, yang ditebarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kelembutan di dalam ucapan, kelembutan di dalam perbuatan, yang bermuara, yang muncul dari kelembutan yang ada di dalam hati setiap orang gitu. Jadi kelembutan ini fondasinya sebenarnya ketika orang itu sudah memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak, menerapkan ajaran-ajaran Islam tentang akhlak, tentang ihsan, itu sebenarnya dengan sendirinya adalah merupakan ikhtiar bagaimana membentuk pribadi yang penuh kelembutan itu. Ketika kita mempedomani tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan etika itu dalam rangka untuk melahirkan pribadi-pribadi yang penuh kelembutan di dalam kehidupan itu.
Mengapa kelembutan di dalam ucapan, dalam perbuatan, bahkan lembut hati kita itu kemudian menjadi penting? Karena dengan kelembutan itulah kehidupan ini kemudian menjadi indah gitu. Jadi keindahan di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi indah kalau itu disertai dengan kelembutan. Dan kelembutan itu prinsip utamanya adalah mencoba untuk membredel, untuk menghilangkan sikap-sikap keangkuhan yang ada di dalam diri kita itu. Orang akan bisa menjadi lembut kalau orang itu telah mengikis rasa egois yang ada pada dirinya itu. Tidak ingin menang sendiri misalnya. Dan itu akan terjadi gitu, akan terjadi. Kita bisa memiliki pribadi yang penuh dengan kelembutan itu. Berkaitan dengan bahwa kelembutan itu akan membuat suasana kehidupan ini menjadi indah itu dinyatakan di dalam sebuah riwayat yang berbunyi innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya sikap lemah lembut itu kata arifku itu di dalam bahasa Arab itu salah satunya adalah dimaknai sebagai sifat yang lemah lembut gitu. Meskipun nanti juga ada makna lain bahwa arifku atau dalam hadis ini innar rifqa itu dimaknai sebagai sikap yang bersahabat dengan orang lain gitu. Jadi friendly. Jadi sikap bersahabat, sikap yang bersahabat itu akan terjadi kalau orang memiliki sikap yang lemah lembut itu. Dan kalau orang di dalamnya itu ada sifat lemah lembut itu, maka akan kelembutan itu akan nampak, akan menghiasi di dalam kehidupan itu nampak indah. Jadi ini disebut di dalam sebuah riwayat. Karena itu kemudian kelembutan itu menjadi bagian penting. Sifat kelembutan itu nanti akan kita coba lihat maknanya, tetapi bahwa kelembutan itu kenapa kemudian membuat hidup itu menjadi indah. Karena dengan kelembutan itulah orang kemudian terhindar dari apa yang disebut dengan konflik sosial. Kelembutan itu sifat lembut. Ya memang prinsip utamanya tadi menghilangkan egoisme, kemudian menafikan terhadap kepentingan pribadi, tidak ingin menang sendiri. Yang kemudian dari sikap itulah kemudian seseorang itu akan terbebas dari apa yang disebut dengan konflik, dari masalah yang bisa mengganggu pikiran kita, yang bisa mengganggu hati kita gitu. Karena itu kemudian bersikap lemah lembut itu menjadi penting gitu loh. Dan kita harus berusaha untuk menanamkan apa yang disebut dengan kelembutan itu di dalam diri kita ini, menjadi orang yang penuh dengan kelembutan. Awalilah segala sesuatu itu dengan kelembutan itu. Jadi sangat luar biasa kelembutan itu di dalam konteks kehidupan itu. Jadi kelembutan itu dari pernyataan bahwa hidup itu bisa membuat menjadi indah itu dengan sendirinya bahwa kelembutan itu juga akan menghilangkan hal-hal yang tidak baik, menghilangkan hal-hal yang jelek itu. Karena itu sikap kelembutan ini perlu ditanamkan di dalam diri kita itu, bagaimana kemudian kita itu menjadi orang itu berusaha untuk menghindarkan sikap-sikap kekerasan, sikap-sikap yang justru membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, tidak betah gitu. Karena itu makna daripada kelembutan itu sebenarnya adalah salah satu makna tentang kelembutan itu adalah membuat orang lain itu merasa nyaman. Merasa nyaman itu di dalam bahasa Arab itu disebut at-ta'nisu. Ya, orangnya disebut anisu. Gitu. At-ta'nis itu adalah membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di samping kita. Dan ini menjadi penting. Karena itu berusaha bagaimana membuat orang lain itu menjadi nyaman, itu merupakan satu hal yang perlu ditanamkan di dalam diri kita ini. Karena terbebas dari konflik tadi. Dengan
berusaha untuk tidak bermasalah, tidak berkonflik dengan orang lain itu sebenarnya manfaatnya kembali kepada dirinya, yang kemudian kita bisa menemukan kedamaian, ketenangan itu. Ketenangan di dalam diri kita. Itu karena itu kelembutan ini di dalam sebuah riwayat yang berkaitan dengan Sayyidah Aisyah itu dinyatakan bahwa kelembutan ini merupakan satu bentuk sikap dan perilaku yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu maha lembut dan Allah mencintai terhadap satu tindakan, satu perbuatan yang penuh dengan kelembutan itu. Yuhibbur rifqa, Allah mencintai, yaitu sikap-sikap yang penuh dengan kelembutan itu. Jadi karena itu kemudian bersikap lemah lembut itu adalah satu sifat yang harus ditanamkan di dalam diri kita ini agar menjadi orang yang kemudian bisa menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya itu. Nah, mengenai apa sih sebenarnya sikap lemah lembut itu, ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai mindset nih, sebagai cara berpikir kita itu tentang kelembutan ini gitu. Dan itu bisa dilihat dari maknanya itu, makna daripada apa sih kelembutan itu. Sikap kelembutan itu adalah tentu namanya lembut itu merupakan satu kebalikan dari sifat keras tadi. Dan jangan dibiarkan diri kita itu memiliki sifat-sifat yang keras itu, karena kalau kemudian sifat-sifat yang keras yang sifatnya itu kemudian tidak ada kelembutan, maka kemudian itu bisa membesar nanti pada suatu saat. Dan sifat kelembutan itu sebenarnya terjadi ketika di dalam dirinya itu penuh rasa kasih sayang sebenarnya. Jadi bentuk daripada kelembutan itu adalah berbentuk kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau konteksnya itu kasih sayang ya, sifat kelembutan itu sebenarnya adalah bersikap lemah lembut itu terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya terutama tentu manusia, terhadap orang lain. Memiliki sifat yang lemah lembut. Jadi sikap lemah lembut, sifat santun ya, dan memperlakukan orang lain dengan baik, atau memperlakukan dengan baik itu sebenarnya tidak hanya kepada manusia tapi juga terhadap alam gitu. Dan ini menjadi prinsip utama di dalam doktrin ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita itu supaya kita itu bisa menjadi bagian yang justru tidak merusak terhadap lingkungan, tidak merusak terhadap lingkungan sosial, tidak merusak terhadap lingkungan alam. Dan itu terjadi kalau kita itu memiliki kelembutan itu yang bentuknya adalah kasih sayang. Binatang juga kita sayang, terhadap tanaman kita kasih sayang, terhadap orang lain ini juga kasih sayang. Kalau ini sudah menjadi mindset cara berpikir, maka kemudian implementasinya bisa dalam seluruh aspek kehidupan sebenarnya. Siapapun orangnya ini harus menanamkan pada dirinya ini adalah nilai-nilai tentang kelembutan ini, dan menanamkan nilai-nilai kelembutan itu merupakan bagian dari menanamkan nilai akhlak, karena akhlak ini bermula dari sebuah nilai. Nilai itu adalah pandangan tentang sesuatu yang baik, karena tidak ada nilai itu yang tidak baik. Nilai itu semuanya baik, value itu baik. Nah karena itu kemudian itu ditanamkan di dalam dirinya. Jadi kasih sayang, karena itu Islam itu adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang. Dan bentuk kasih sayangnya apa? Bentuk kasih sayangnya adalah memperlakukan orang lain itu dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang gitu. Itu yang justru harus diutamakan di dalam konteks kehidupan modern yang kita itu sering dihadapkan terhadap media sosial, misalnya di YouTube, di TikTok, di Instagram dan media-media sosial lainnya. Kita sering menemukan bentuk-bentuk tampilan atau sajian gitu, yang mencerminkan, yang menggambarkan tentang kekerasan itu. Misalnya orang berbicara tentang kebenaran,
tetapi dengan cara kekerasan, tidak dengan cara kelembutan. Nah, ini dampaknya justru akhirnya orang lari dari kebaikan-kebaikan itu. Di dalam Al-Quran sebenarnya juga ada penegasan bahwa terhadap musuh sekalipun, kalau di dalam ayat Al-Quran itu berkaitan dengan Fir'aun. Fir'aun itu ketika zaman Nabi Musa. Jadi di dalam menghadapi Fir'aun pun Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganjurkan agar menghadapi Fir'aun yang kejam itu dengan penuh kelembutan gitu. Mengapa di dalam menghadapi setiap orang, bahkan orang itu tidak berbuat baik kepada kita dan kita tetap bersikap lemah lembut dengan harapan, kalau di dalam Al-Quran itu dengan harapan agar supaya tidak menjauh dari kebenaran itu. Dengan dekatnya orang-orang yang istilahnya belum baik misalnya, dengan sifat kelembutan itu, maka kemudian dia secara bertahap sedikit demi sedikit itu akan menerima terhadap kebaikan-kebaikan yang menjadi prinsip utama di dalam ajaran Islam. Bukan kebaikan kita, tetapi kebaikan ajaran agama itu. Jadi dari situlah kemudian bisa menerima kebenaran itu, dan itu berangkat dari sikap kita yang lemah lembut itu, apalagi di dalam konteks menyampaikan kebenaran gitu. Jadi karena itu menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan kebaikan itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang keras gitu. Karena itu terorisme juga dilarang gitu. Karena terorisme itu menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang tidak benar, kan begitu. Nah, cara yang benar apa ya? Dengan penuh kelembutan itu gitu. Jadi penuh kelembutan dalam kisah Rasulullah, dalam kisah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Rasul itu selalu menampilkan menjadi sosok pribadi yang penuh dengan kelembutan meskipun difitnah, meskipun dihujat, meskipun dilempari batu, bahkan diludahi itu berkali-kali itu. Dan baginda Rasul tetap memperlakukan orang-orang yang demikian itu dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, dan dengan cara yang demikian itu, dengan sikap baginda Rasul yang luar biasa, yang menjadi sosok pribadi yang telah bisa mengalahkan dirinya sendiri, kan begitu gitu. Itu yang akhirnya orang-orang yang membenci baginda Rasul, yang selalu membuli baginda Rasul itu akhirnya memeluk agama Islam gitu. Jadi sikap lemah lembut itu di dalam konteks kehidupan ini itu menjadi penting gitu loh. Apalagi di dalam konteks dakwah. Jadi memang kalau di YouTube, di media sosial itu kadang-kadang ada orang yang mengajak untuk baik gitu ya. Tapi kesannya kemudian memaksakan, kan begitu. Dan ini menjadi presiden buruk gitu. Jadi karena itu berusaha untuk berpenampilan, berusaha untuk menyampaikan sesuatu dengan penuh kelembutan itu menjadi bagian penting gitu. Ya paling tidak lemah lembut itu kita tidak ngotot gitu, tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain. Pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan sikap lemah lembut itu kemudian kita tidak punya pendirian, tidak punya sikap, tidak punya keteguhan hati? Kita tetap punya keteguhan hati, kita punya sikap, punya kepribadian gitu. Dan itu ditunjukkan bahwa kita tetap berpihak kepada kebaikan itu. Jadi sifat kelembutan itu sebenarnya bukan berarti kemudian kita menjadi lembek, kemudian kita kompromi dengan keburukan, dengan ketidakbaikan, bukan gitu. Jadi kita sikap lemah lembut tapi juga tetap harus memiliki pendirian yang kuat gitu, memiliki keteguhan hati gitu. Jadi itu sikap lemah lembut itu adalah bentuk dari pengejawantahan, bentuk dari aktualisasi, implementasi terhadap nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana kita tidak memancing gitu, tidak memancing munculnya masalah-masalah baru gitu. Kalau misalnya disikapi dengan kekerasan, maka akan terjadi feedback, akan terjadi umpan balik begitu. Itu yang berupa perlawanan gitu, perlawanan terhadap apa yang kita lakukan itu. Karena itu bersikap lemah lembut itu menjadi bagian yang penting. Nah, sikap lemah lembut itu juga menggambarkan bahwa setiap kita melakukan sesuatu itu penuh dengan perhitungan, dengan penuh kesabaran, tidak tergesa-gesa. Jadi makna dari
sikap lemah lembut di dalam menghadapi persoalan begitu nggih. Jadi ketika ada persoalan itu maka kemudian orang tidak mudah terpancing gitu. Tetap saja dia bisa menjadi figur, bisa menjadi orang yang kemudian bisa mendamaikan gitu. Dan itu penuh kelembutan loh, apalagi kalau berhadapan dengan masalah lagi. Jadi ketika ada masalah itu biasanya orang kemudian terpancing begitu. Jadi kalau misalnya ada orang bertengkar begitu, atau kita ketika didesak, ditekan begitu, itu bisa saja muncul kemudian emosi. Karena itu sifat lemah lembut itu yang paling penting itu adalah menjaga emosi kita ini supaya menjadi orang yang stabil gitu. Bisa mengendalikan diri, ada self control namanya. Dan ini menjadi penting ya. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang kemudian di dalam kehidupan itu masih memiliki kontrol pribadi. Jadi setiap tindakan itu terkontrol. Kemudian tidak begitu saja terpancing dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, yang kemudian akhirnya menjudge, akhirnya menghakimi sesuatu yang lain. Belum ada pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, yang rasional dan seterusnya. Karena itu kelembutan hati ini sebenarnya juga harus diiringi dengan bagaimana kita kemudian mengendalikan emosi, mengendalikan kemarahan. Tidak setiap sesuatu itu kemudian diselesaikan dengan penuh kemarahan. Kemarahan itu bagian dari upaya untuk menekan orang lain gitu. Dan itu dampaknya juga tidak baik begitu. Nah, itu kemudian sikap kelembutan itu berarti bahwa dia tidak memaksakan orang lain. Itu poin-poin penting ya. Jadi orang yang lembut itu tentu tidak memaksakan kepada orang lain. Sikap lemah lembut itu memang harus dilakukan kepada siapapun, tetapi bahwa bagaimana kita itu berusaha untuk tidak memaksakan. Jadi indikator bahwa orang itu memiliki kelembutan gitu, dalam ucapan, perbuatan ataupun dalam hati itu kalau dia itu kemudian tidak memaksakan segala sesuatu itu kepada orang lain. Jadi ada demokrasi. Di situ itu ada menjadi figur yang terbuka, open minded kalau dalam bahasa kerennya gitu. Jadi orang yang terbuka, yang kemudian bisa memahami perasaan orang lain kan begitu. Jadi memahami juga apa yang dipikirkan orang lain, tidak hanya melihat dirinya tapi juga orang lain, ini kan perlu dilihat nih. Kemudian sikap lemah lembut itu itu juga berarti tadi di awal tadi sudah disebut bahwa tidak mempersulit orang lain tapi membuat orang lain itu menjadi happy, kemudian menjadi enjoy. Itu bagian penting karena Islam memang sebenarnya Islam itu ajaran agama yang menyenangkan dan mengajarkan kepada kita agar supaya kita berbuat baik, berbuat yang selalu menyenangkan orang lain. Itu ajaran Islam dan ini merupakan satu yang harus diusahakan untuk ditanamkan. Dari mana caranya kemudian menanamkan kelembutan itu? Cara menanamkan kelembutan itu kalau di dalam Al-Quran itu, Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebut bahwa supaya muncul kelembutan itu diawali dengan bagaimana kita berkata-kata gitu. Qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan layyina. Jadi dari ucapan dulu, ucapannya yang penuh ma'ruf. Ma'ruf itu ucapan yang bijaksana. Qaulan layyina, ucapan yang penuh kelembutan. Qaulan maisura. Maisura juga bisa diartikan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan yang lemah lembut gitu ya. Jadi diawali dulu dari ucapan-ucapan itu. Dengan kita berbicara yang baik, yang penuh kelembutan, yang menunjukkan kasih sayang, maka kemudian akan muncullah kebiasaan-kebiasaan nanti mempengaruhi kepada aspek, bahkan akan mempengaruhi terhadap perbuatannya. Kalau ucapannya itu baik, maka kemudian akan muncul perbuatan-perbuatan yang penuh kelembutan juga gitu loh. Tidak kemudian melakukan hal yang kasar, misalnya sedikit-sedikit marah, kemudian sedikit-sedikit dibanting kan begitu ya kalau ini. Jadi ini menyangkut persoalan yang sifatnya memang pribadi. Jadi karena itu judul di dalam hal ini adalah menyangkut bagaimana kita membentuk kepribadian yang memiliki sifat yang penuh kelembutan itu. Mungkin itu untuk sementara yang bisa ulun sampaikan.
Terima Iya. kasih. Baik, terima kasih Pak Basori. Ini luar biasa, Masya Allah. Kalau misalkan kita umat Islam Pak Basori ya, seluruh umat Islam sama kayak yang pada hari ini kita bahas, mungkin damai sekali mungkin Islam di dunia ini Pak Ustadz ya. Inggih. Dan menjadi agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan terima telepon dari Anda yang ingin bergabung di 0511 325 1562 ataupun juga di 081153111410. Kita buka 3 dulu, kita ganjilkan Pak Ustadz ya. Inggih, insyaallah. Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Fadli. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dari Bang Masri, kabarnya sehat Bang Masri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih galau sedikit. Masih sehat walafiat ya. Baik. Bang Masri, silakan dengan pertanyaannya. Masih Bang Fadli. Iya. Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri, nggih. Oke, alhamdulillah. Kabarnya sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah Pak Masri sehat. Alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan pian yang berbagi ilmu pencerahan dan Bang Fadli pengacara mudah dicurahkan berkah awak sehat Ustaz. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Nggih. Ya begini saat mungkin ini dalilnya ada kaitan dengan perkataan Ustaz. Inggih. Kurang lebihnya begini, nggih. Bersedekahlah dengan setengah biji kurma. Kalau tidak dapat, ucapkanlah perkataan yang baik. Nggih. Nah, itu Ustaz. Yang dimaksud perkataan yang baik itu seperti apa Pak Ustaz? Iya. Nah, itu aja pencerahannya. Bang Fatih, Mas Fatih. Iya, siap sama-sama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Masri di Jorong. Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya di 0811. Selamat pagi. Baik, terputus, boleh dicoba lagi 0811 5111410 ataupun juga di 0511 3251562. Baik Pak Ustadz, saya boleh bacakan yang di WhatsApp juga Pak Ustadz ya. Satu pertanyaan silakan. ada yang masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Laili di Rantau ingin bertanya kepada narasumber. Ada 2 pertanyaan. Inggih. Yang pertama, apa modal utama untuk meraih kelembutan katanya. Iya. Nah, yang kedua, bagaimana cara mempertahankan kelembutan tersebut. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Ibu Nur Laili. Nanti kita ulang lagi mungkin kalau terlewatkan ya. Inggih. Terakhir Pak Ustadz di telepon boleh? Saya terima lagi ya, kita ganjilkan. Baik, terputus kembali, dicoba lagi di 0811 atau kita ke 0511 dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fadli. Waalaikumsalam. Pak Haji Apul ini ya? Nggih. Alhamdulillah Pak Haji Apul di Kapuas sehat Pak Haji Apul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dengan Pak Ustadz Basori. Nggih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Yang Pak ulun Haji Apul. tanyakan Pak Ustaz, Inggih. bagaimana mengatasi saat ini yang namanya begal itu merajalela. Kemudian pembunuhan dengan mutilasi di mana-mana gitu Pak Ustaz. Inggih. Itu mengatasinya dengan lemah lembut bisa nggak seperti itu Pak Ustaz? Atau bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan, terima Nggih. kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Apul ya di Kapuas. Ini menarik nih pertanyaannya Inggih. karena banyak terjadi Inggih. kasus-kasus begitu ya Pak Ustadz ya. Inggih. Apakah bisa katanya diselesaikan dengan yang namanya lemah lembut? Inggih. Nah, itu saja 3 pertanyaan Inggih. kita dari Bang Masri di Jorong, ada Bu Nur Laili di Rantau dan juga Pak Haji Apul di Kapuas. Namun sebelum kita jawab Pak Ustadz, kita boleh rehat dulu sejenak. Inggih, silahkan. Iya. Inggih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Jangan berkecil hati jika orang lain salah faham terhadap kita, karena Allah paham akan isi hati kita. Jangan gusar jika ada yang menghakimi kita, karena tiada hakim sebaik Allah Ta'ala. Coba lihat Mat, mereka Mat. Yang mana? Itu sedang foto-foto. Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang. Paling saja mereka di tempat hilang tuh mereka. Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang. Iya beda lah Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi. Iya juga ya, Dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Kuliah Subuh Rosatu FM. Baik pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Winantasari Banjarmasin bersama dengan Ustadz Basori MAG dengan topik pribadi yang penuh kelembutan. Tadi sudah bersama 3 penanya kita dari Bang Masri di Corong, Bu Nur Laili di Rantau, dan juga Pak Haji Apul di Kapuas. Masing-masing pertanyaannya nih berbeda-beda nih. Nah, ini ada dalil bersedekah dengan kurma atau perkataan yang baik tadi dari Bang Masri. Bu Nur Laili tadi modal utama kelembutan dan bagaimana mempertahankannya katanya gitu. Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi kasus kriminal, apakah bisa dengan kelemah lembutan. Baik, silakan Pak Ustadz dijawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Bapak Masri dari Jorong. Pertanyaannya luar biasa ini. Jadi salah satu pendekatan untuk menanamkan sifat kelembutan di dalam hati, tadi sudah saya sebutkan dalam bentuk ucapan. Jadi berkata dengan baik itu merupakan satu cara bagaimana kita menanamkan kelembutan itu melalui ucapan. Dengan mengucapkan kebaikan-kebaikan itu sebenarnya merupakan ikhtiar untuk menghunjamkan tentang sifat kelembutan itu di dalam hati nanti. Jadi kalau orang sudah membiasakan diri, jadi melatih diri dan membiasakan diri dengan ucapan-ucapan kebaikan dengan penuh kelembutan itu, maka lama-kelamaan itu akan menembus ke dalam hati. Karena itu ucapan itu harus dibiasakan. Kalau di dalam teori Al-Quran itu memang kelembutan hati itu ada 2 pendekatan ya. Karena disebut di dalam Al-Quran bahwa kelembutan itu bisa terjadi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Orang itu bisa berbuat lemah lembut kepada orang lain. Jadi dalam konteks ayat itu tentu kepada baginda Rasul. Baginda Rasul itu kemudian bisa bersikap lintalahum, kamu ya Rasulullah itu bisa lemah lembut kepada mereka yang selalu memusuhi gitu, kafir Quraisy. Itu karena fabima rahmatin minallah, karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Karena itu untuk menanamkan sifat lemah lembut itu dengan cara mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah dengan ucapan yang baik itu akan membuat hatinya itu kemudian menjadi lembut. Dengan pembiasaan, dengan kebiasaan melakukan sesuatu yang terulang-ulang itu akan berdampak gitu di dalam hati. Kalau sudah hatinya itu ucapan lembut itu kemudian masuk ke dalam lubuk hatinya, maka kemudian akan muncul perilaku-perilaku yang penuh kelembutan, yang manusiawi, yang kemudian tidak memperlakukan orang lain itu dengan semena-mena. Itu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua tentang bersedekah ini dengan biji kurma. Bersedekah itu sebenarnya di dalam konteks ketika membahas tentang kelembutan itu salah satu cara yang luar biasa. Cara yang luar biasa untuk menanamkan kelembutan. Sedekah itu jangan hanya dilihat bahwa dengan sedekah itu telah membuat orang lain senang. Sebenarnya sedekah itu bermanfaat bagi dirinya. Karena dengan sedekah itu dia berusaha untuk melawan rasa rakus, rasa egois, rasa kepingin menguasai yang ada pada dirinya. Dengan sedekah itulah kemudian dia mencoba untuk memerangi hawa nafsunya, yaitu untuk mengalahkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Karena itu sedekah itu luar biasa manfaatnya bagi diri. Apalagi karena itu di dalam doktrin ajaran Islam itu dianjurkan bahwa sedekah itu harus penuh dengan keikhlasan. Keikhlasan itu adalah kerelaan. Rela itu merupakan bagian penting di dalam membangun kelembutan tadi. Jadi orang itu kemudian rela itu apa maksudnya? Ya rela itu berarti dia ikhlas, dia itu menerima terhadap apa yang telah dimiliki kemudian berkurang secara material, gitu. Tetapi bahwa dia akan menemukan kebahagiaan. Karena itu ada orang yang punya pernyataan-pernyataan bahwa bersedekah kepada orang lain itu bisa berbuat baik kepada orang lain itu satu kebahagiaan tersendiri. Karena dengan sedekah itu dia berusaha untuk melawan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Ketika sudah sifat buruk yang ada pada dirinya, terutama sifat rakus, sifat tamak, sifat kepingin
menguasai harta gitu. Karena kan dengan sedekah itu dia sadar bahwa semua rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga membuat orang itu kemudian bisa damai, tidak dikejar-kejar dengan tuntutan-tuntutan yang luar biasa. Apa yang dilakukan misalnya mencari rizki itu adalah sebagai bagian dari kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Jadi karena itu bersedekah itu menjadi penting. Perkataan juga menjadi penting. Karena apa? Ucapan gitu. Ucapan dan sedekah ini pemberian membuat senang orang lain itu dampaknya dahsyat sekali. Gitu. Dampaknya dahsyat, apalagi ucapan. Ucapan itu jangan dianggap tidak mempunyai dampak. Dampaknya luar biasa, dahsyat sekali. Dampak terhadap suasana hati. Gitu. Dari ucapan itulah kemudian bisa membuat orang lain sedih, bisa membuat orang lain menangis, bisa membuat orang lain itu gelisah, membuat orang lain tertekan dan seterusnya. Jadi ucapan itu luar biasa dampaknya. Tidak hanya kepada orang lain, tapi juga dampaknya kepada diri kita sendiri. Gitu. Nah karena itu kita perlu membiasakan berbicara, mengucapkan sesuatu itu dengan baik. Karena kalau di dalam riwayat itu disebut bahwa ucapan itu adalah termasuk dari bagian yang bisa menghipnotis orang kan begitu. Itu ucapan loh. Jadi ucapan inna minal bayani lasihrun itu. Jadi ucapan itu luar biasa dampaknya, karena itu menjaga ucapan-ucapan itu menjadi bagian penting di dalam rangka untuk membuat hati kita itu bisa memiliki kelembutan-kelembutan itu. Kemudian itu yang Pak Masri ya. Jadi kalau berkaitan dengan ucapan itu di dalam realitas kehidupan kita memang untuk berbicara dengan baik itu di dalam sebuah riwayat disebut as-sumtu itu hikmatun, diam. Artinya diam itu dalam pengertian dia tidak berbicara hal yang negatif gitu. Pengertian diam itu hikmah, merupakan kearifan. Wa qalilun fa'iluhu, dan jarang sekali orang yang melakukan. Wa qalilun fa'ilu, sedikit, dalam arti sedikit itu berarti jarang orang yang kemudian bisa menahan diri untuk tidak berbicara hal yang tidak baik gitu. Jadi karena itu berbicara dengan baik itu sesuatu yang memang berat gitu ya. Karena itu perlu dilatih. Yang kemudian dari Ibu Laila, Bu Nur Laili tadi ya. Bu Laili, ya, Bu Nur Laili. Ya. Apa modal utama supaya kita itu memiliki kelembutan? Ya. Kelembutan itu terjadi, pondasi utamanya adalah kesadaran. Orang itu lembut kalau kita itu sadar terhadap posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama orang. Bahwa kita sama-sama makhluk di hadapan Allah yang punya hak yang sama. Maka kemudian kita akan bersikap dengan baik. Kesadaran itu menjadi bagian penting. Jadi sadar bahwa kita itu juga tidak berbeda gitu. Orang kan kemudian memperlakukan orang tidak baik itu kan karena merasa dirinya merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih pinter. Pandangan-pandangan yang demikian inilah yang kemudian bisa melahirkan sikap kita itu terhadap orang lain itu arogan. Karena itu kesadaran bahwa kita sama-sama memiliki hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan merupakan bagian dari kehidupan sosial ini. Maka kemudian dia akan muncul sifat belas kasihan gitu. Belas kasihan terhadap orang lain. Mengapa demikian? Karena itu juga tidak ingin terjadi kepada diri kita. Misalnya kalau kita itu tidak suka diperlakukan dengan tidak baik, ya jangan memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Ini kan filosofi kehidupan di dalam kehidupan sosial ini. Sehingga kita adil, menjadi fair di dalam konteks kehidupan sosial. Kalau kita tidak mau dikata-katain yang tidak baik, ya jangan mengata-ngatain orang lain dengan yang tidak baik itu. Jadi ini bagian penting dari introspeksi itu. Jadi modal utamanya memang harus memperbaiki hati, berusaha untuk mengalahkan ego, melawan kalau di dalam konteks di dalam konteks kajian tasawuf itu adalah memerangi hawa nafsu. Ya perlu mujahadah kan begitu. Jadi perlu keseriusan, perlu sungguh-sungguh di dalam melawan
hawa nafsu, bahkan dikatakan melawan hawa nafsu itu bagian dari jihad. Ya, untuk menjadi orang yang penuh kelembutan, orang harus berjihad. Yang justru jihad itu dalam konteks untuk melawan dirinya sendiri, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kelembutan, yang tidak memaksakan kepada orang lain. Dan itu luar biasa gitu. Caranya bagaimana? Dari Ibu Laili tadi, caranya adalah dengan berusaha memunculkan sesuatu yang positif dulu, yaitu dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Meskipun hatinya belum gitu loh. Kadang-kadang kan kalau hati ini karena nggak kelihatan kan bisa fluktuatif, naik turun, kadang-kadang hatinya ini baik, kadang tidak kan. Tapi kalau ucapannya ini dipaksakan, karena ini yang nampak yang bisa terwujud, maka mulailah dari hal yang terwujud dulu, dari yang nampak dulu gitu. Ibaratnya kalau orang itu ya formalitas dulu lah gitu loh. Kalau ibarat orang sholat itu belum bisa khusyuk, sholat aja yang penting gitu loh. Soal khusyuk itu nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting diucapkan, dengan mengucapkan yang baik, dengan berbuat baik itu, maka Allah kemudian menurunkan rahmat, dan dengan rahmat itu maka akan muncul kelembutan di dalam hati. Itu kalau berdasarkan ayat fabima rahmati minallahi lintalahum tadi. Jadi perbuat dulu gitu loh, kayak orang sholat aja dulu meskipun belum khusyuk gitu. Jadi jangan gara-gara tidak bisa khusyuk, ngapain saya sholat, toh saya juga nggak bisa khusyuk gitu loh. Jadi memang lebih ke aspek formalitas dulu ya kalau. Jadi aspek zahir dulu. Memperbaiki aspek zahir itu menjadi bagian penting. Itu di dalam konteks penanaman nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai moralitas. Nilai-nilai Islam itu caranya berangkat dari syariat dulu, yang kemudian nanti lama-kelamaan itu Allah akan menurunkan rahmat. Allah akan menurunkan keberkahan lah dari situ gitu loh. Jangan hanya mengharap supaya diri kita menjadi baik tapi tanpa memulai, kan begitu. Karena itu pendekatan ini justru lebih tepat menurut saya. Jadi sehingga kita tidak menjadi orang yang utopis yang hanya menunggu turunnya keajaiban gitu kita menjadi baik gitu loh gitu. Jadi tidak hanya itu, tetapi dimulai dengan ucapan dulu, kemudian perbuatan, dan perbuatan yang paling utama tadi sedekah tadi. Sedekah itu karena itu bisa membredel, bisa menghilangkan, bisa melawan terhadap nafsu, terhadap ego kita, terhadap keangkuhan dan keserakahan kita itu. Karena bermula dari situ sebenarnya. Kenapa memperlakukan orang tidak baik? Ya karena keangkuhan kita merasa lebih hebat, kita lebih superior. Jadi karena itu kemudian kita memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Takabur lah ibaratnya gitu. Dan takabur ini kan menjadi cikal bakal dosa yang paling luar biasa, karena itu menjadi penyebab Nabi Adam diturunkan ke bumi, turun dari surga kan gitu. Dan itu yang harus dihilangkan, yang harus dilawan pertama, ketakaburan itu. Kemudian Pak Haji Apul itu bagaimana mengatasi begal mutilasi. Kriminalitas, tindakan jarimah kalau dalam konteks ini. Tindakan kriminalitas atau tindakan yang justru melakukan ini kan di dalam konteks hukum positif juga termasuk bagian dari tindakan kriminal ini gitu. Perlakuan tidak baik terhadap orang lain itu kan muncul dari hilangnya sifat kemanusiaan di dalam diri kita. Jadi sifat manusiawinya itu hilang gitu. Ya sebenarnya sifat manusiawi itu adalah terjadi kepada setiap orang lintas agama sebenarnya. Jadi sifat kemanusiaan itu yang paling utama adalah sifat belas kasih, rasa empati, rasa simpati, rasa sama-sama, memiliki kesamaan gitu. Ya tadi kesamaan hak itu. Jadi karena itu kemudian orang melakukan tindak kriminal ini sebenarnya karena rasa kasih sayang, sifat kelembutan yang ada di dalam hatinya itu sudah hilang, sudah putus urat kasih sayangnya ini kan gitu ya. Jadi karena itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah harus berusaha sejak dini menanamkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai sifat-sifat yang baik, menanamkan tentang kebaikan ini. Kelembutan itu sebenarnya kan itu. Orang yang lembut itu dengan sendirinya nanti kalau sudah lembut akan bisa menerima kebenaran. Karena dari kelembutan itu apa? Kalau di dalam hadis Nabi jelas sekali itu.
Dengan kelembutan itu maka kemudian akan bisa mendatangkan kebaikan. Kalau di dalam bahasa hadis yang pertama tadi itu akan mendatangkan keindahan. Dan keindahan itu apa bentuknya? Yaitu kebaikan. Karena dengan lemah lembut itu maka akan terjadi kebaikan-kebaikan. Muncul kebaikan-kebaikan yang baru. Karena itu kelembutan ini sebenarnya. Kelembutan salah satunya adalah sifat manusiawi. Ada rasa kasih sayang terhadap sesama. Maka kemudian kalau sudah begitu tidak akan terjadi namanya penindasan, pemaksaan, apalagi pembunuhan, pembegalan, merampas hak orang lain. Kan begitu. Dia akan menjadi pribadi yang selalu menghargai orang lain. Memperlakukan orang lain itu sama. Gitu. Dan seperti keinginan dirinya. Begal sebenarnya kalau dia dibegal juga nggak kepingin kan gitu. Nah, makanya kemudian harus memperlakukan orang lain dengan mengaca kepada dirinya sendiri. Dan ini menjadi bagian penting karena itu kesadaran kemudian dimulai dengan ucapan dan perbuatan itu menjadi bagian penting ini karena ini bagian dari bagaimana sih menanamkan nilai-nilai nilai-nilai keagamaan, religiusitas, menanamkan nilai-nilai akhlak itu. Dan ya itu. Jadi menurut saya di dalam konteks mengatasi supaya kita itu tidak melakukan tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang tidak baik itu perlu memiliki kesadaran dan berusaha untuk menanamkan nilai. Karena apa? Amal ibadah itu gitu. Itu yang paling mempengaruhi perbuatan yang paling mempengaruhi terhadap amal ibadah kita itu adalah amal sosial. Ini amal yang berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain itu. Karena itu di dalam konteks perukunan kalau boleh dikatakan perukunan kewalian gitu. Jadi ilmu tentang kewalian. Ilmu tentang kewalian itu yang paling utama apa sih sebenarnya yang membuat Allah gitu kemudian mengangkat derajat seseorang itu menjadi waliullah. Amal apa sih sebenarnya? Kalau kita telusuri dari situ, amal yang paling utama yang bisa mengangkat derajat seseorang itu menjadi aulia, itu adalah amal sosial. Amal sosial. Jadi amal perbuatan yang berkaitan dengan orang lain. Karena itu ciri-ciri dari waliullah itu, aulia itu adalah selalu mengajak orang lain untuk menjadi orang yang selalu berada di jalan Allah, menjadi orang yang selalu berbahagia. Nah, itu kira-kira itu. Jadi karena itu menjadi penting. Mungkin itu. Baik, Pak Ustadz. 2 pertanyaan lagi boleh kita jawab, Pak Ustadz ya? Siap. Sudah ada yang masuk di WhatsApp, jadi ini yang booking duluan nih. Mohon maaf juga kepada pendengar kita yang bertanya melalui telepon. Kita tutup terlebih dulu teleponnya karena sudah ada 2 penanya kita yang di WhatsApp. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, dari Busu di Paringin, Balangan ini, Pak Ustadz. Pak Ustadz mau nanya, kalau semua Ustadz ceramah lemah lembut, bagaimana dan kapan nahi mungkarnya katanya Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan dari Busu di Paringin tadi ya. Dan pertanyaan kedua dari Ahmad Uya nih di kawasan Tanjung ya kalau nggak salah ini, atau Muara Uya nih. Pak Ustadz minta pencerahan tentang orang-orang yang hubbud dunia, cinta dunia tapi takut mati katanya Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam Islam, juga orang yang cari kerja dengan menyogok katanya juga Pak Ustadz. Nah, ini 2 pertanyaan mungkin darinya Pak Ahmad Uya ya di Tanjung. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat-sehat lahir dan batin. Terima kasih Fadli. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan terakhir Pak Ustadz, boleh dijawab dengan Pak Busu dan juga Ahmad Uya tadi. Yang pertama dari Busu dari Paringin. Nah, ini kalau ceramah misalnya menyampaikan kebenaran itu dengan penuh kelembutan itu kemudian bagaimana dalam kaitannya kita itu menghadapi terhadap kemungkaran, kemaksiatan. Sebenarnya di dalam konteks dakwah itu kan perlu bil hikmah, dengan penuh kearifan. Itu sebenarnya gambaran bagaimana di dalam berdakwah itu penuh kelembutan sebenarnya. Karena bil hikmah itu menggambarkan kearifan itu bersikap tidak memaksakan itu. Dalam konteks ini kan persoalannya dalam konteks nahi mungkarnya. Di dalam mengatasi kemungkaran-kemungkaran itu kan penuh kelembutan sebenarnya. Jadi tidak harus dengan kekerasan. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa sifat kelembutan itu bukan berarti kemudian kita kehilangan prinsip. Bukan berarti kemudian kita tidak memiliki keteguhan hati.
Gitu. Namanya orang menyebarkan kebenaran itu tetap kita itu berpegang kepada kebenaran itu. Jadi kita tetap istilahnya itu memiliki keteguhan hati, kemudian justru tidak mengikuti kemungkaran itu, gitu. Jadi justru terpengaruh terhadap kemungkaran. Ibarat ada pertarungan itu justru kalah kita. Nah, itu tidak boleh begitu. Tetapi bahwa perlu ada keteguhan hati yang artinya bahwa itu menjadi bagian prinsip. Soal bagaimana menghadapi terhadap kemungkaran-kemungkaran itu kan perlu kearifan namanya. Dan salah satu bentuk kearifan itu adalah dengan penuh kelembutan. Kalau mengacu kepada ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum itu bahwa kelembutan itu konteksnya adalah di dalam menghadapi Fir'aun. Kan begitu. Jadi di dalam konteks menghadapi orang-orang yang justru menjadi musuh agama, musuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kelembutan itu, maka kemudian menjadi penyebab orang itu tidak lari dari kita gitu loh. Jadi terhadap kemungkaran itu juga perlu pendekatan yang soft gitu nggih. Jadi perlu pendekatan yang lembut sehingga itu justru tidak malah menjauh, bahkan justru mereka berusaha untuk mencari titik lemah kita gitu. Yang kemudian justru malah yang menjadi korban itu ya umat Islam sendiri dampaknya gitu. Jadi perlu pendekatan-pendekatan bagaimana kekerasan itu juga bisa terhindar. Kalau kemungkaran ini kan memang kadang-kadang kan keras gitu loh. Apalagi kalau yang kemungkaran itu dalam bentuk kekerasan kan gitu. Kita Islam itu mengajarkan agar supaya kita hidup damai, hidup itu menjadi baik. Untuk bisa menjadi baik caranya juga harus baik, begitu aja. Jadi karena itu menjadi penting lah pendekatan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi di dalam menghadapi misalnya anak yang nakal, ini kan juga tidak bisa dilakukan dengan kekerasan tapi penuh dengan kelembutan itu. Ibarat kelembutan itu gini, ibarat ada batu yang keras, maka kelembutan itu berupa air. Air yang menetes ke batu ini nanti akan lama-kelamaan itu batu itu juga akan bisa berubah begitu loh. Jadi bisa terlubang gitu loh. Dengan air itu lembut sebenarnya kan begitu. Jadi air itu sesuatu yang lembut. Berbeda jauh nanti dengan batu. Tapi ketika itu batu itu bisa kalah gitu loh dengan air itu. Itu logika yang kita pakai. Karena itu tetap mengajak kebaikan. Karena kan mengajak baik. Jadi penuh dengan kelembutan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kekerasan itu terjadi kalau itu sudah terdesak gitu. Kalau misalnya pedang sudah ada di leher kita, masa kita diam kan begitu ibaratnya kan gitu. Jadi sebenarnya di dalam konteks Islam itu ajaran kekerasan yang termasuk misalnya ada perang, ada macam-macam itu kan sebenarnya dalam konteks emergency, darurat. Tidak ada jalan lain gitu. Tapi kalau di dalam konteks menanamkan nilai kan bukan itu caranya, yaitu harus dengan soft, harus dengan penuh kelembutan tadi, bersifat friendly, apalagi orang yang ada di sekitar kita. Karena itu prinsip utama di dalam menanamkan kelembutan itu adalah tidak menganggap orang lain itu sebagai lawan, tapi sebagai kawan. Kelembutan itu terjadi kan karena itu. Tapi kalau semua orang itu sudah kita anggap musuh, apalagi ini yang kita dakwah ini sama-sama orang Indonesia juga, yang sebenarnya juga orang Islam juga gitu. Kemudian kita anggap musuh, maka kemudian yang terjadi konflik, memanas terus, yang kemudian kita tidak menemukan kedamaian itu. Kita bisa melihat negara-negara lain yang sering terjadi konflik internal, konflik antar warga negara gitu. Itu kan terjadi karena orang lain itu selalu dianggap rival, dianggap sebagai musuh. Gitu, dianggap sebagai lawan, bukan sebagai kawan. Karena itu perlu di dalam konteks ini merubah mindset kita. Ini kan menyangkut mindset ini, cara pandang kita melihat terhadap orang lain, yang kemudian bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Jangan dianggap sebagai lawan, jangan dianggap sebagai musuh. Orang itu saudara kita sendiri. Meskipun berbeda agama, tapi kan saudara kita misalnya sebangsa dan setanah air. Jadi tetap harus kita upaya. Toh apa yang kita lakukan di dalam nahi mungkar itu adalah menyelamatkan mereka gitu loh, supaya mereka itu hidup juga mendapatkan kedamaian. Kalau punya rezeki misalnya tidak digunakan untuk berpoya-poya untuk ketidakbaikan yang akhirnya kekayaannya bisa habis.
Ini jadi apa yang kita lakukan di dalam konteks untuk menyelamatkan, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Ini kadang-kadang kan begitu, apalagi sudah menghakimi ahli neraka kan begitu ya kalau dan itu pendekatan yang menyakitkan kalau sudah begitu gitu. Jadi merangkul sifatnya itu justru menjadi lebih baik dan itu tergantung mindset kita gitu loh gitu. Kemudian tadi yang berikutnya Ahmad Uya tadi Pak Ahmad Uya itu tentang hubbud dunya karohiyatul maut. Ya. Ini sebenarnya hadis-hadis atau ini kan ada di dalam beberapa hadis ini. Ini sebenarnya merupakan satu ajaran untuk membangun kesadaran kita ini tentang kehidupan sebenarnya. Bagaimana kemudian hubbud dunya itu yang dimaksud bagaimana kemudian kita itu tidak berada di dalam kendali. Kita tidak dieksploitasi oleh sesuatu yang bersifat duniawi materi, tapi kita yang mengendalikan gitu loh. Jadi jangan kemudian terbalik, kita dieksploitasi oleh harta, oleh materi. Kita yang harus mengendalikan, kita yang harus mengatur, kita yang harus menata gitu. Jadi sehingga kemudian kita memiliki kita itu kemudian tidak berada di dalam belenggu hal-hal yang sifatnya duniawi. Kematian itu juga menjadi satu hal yang disebut dengan kepastian, bahwa mati itu sebagai keniscayaan, mati itu sebagai kepastian, dan ini perlu dibangun kesadaran sehingga kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tentang hubbud dunya wa karohiyatul maut itu sebenarnya menyadarkan kepada kita tentang pentingnya bagaimana kita itu memperlakukan terhadap dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu tidak dipersulit, tapi juga jangan sampai kemudian Islam itu didorong supaya orang Islam itu supaya menjadi orang yang kaya, yang hebat. Kan begitu sebenarnya ya kalau. Tetapi bagaimana kekayaannya itu kemudian bisa menyelamatkan dirinya, bukan malah dia itu menjadi babu, menjadi menjadi orang yang kemudian justru tertindas oleh kekayaannya itu gitu loh. Itu sebenarnya jadi arahnya itu, dan karena itu prinsip ini itu ada hubungannya dengan bagaimana membangun kelembutan. Salah satu kesadaran yang harus dibangun di dalam dirinya itu adalah kesadaran tentang tidak baiknya hubbud dunya wa karohiyatul maut, benci mati. Kan begitu ya kalau ini kan karohiyatul maut itu tidak suka kalau mati gitu, benci terhadap kematian, merasa dirinya akan seumurnya selamanya akan hidup terus. Bahwa mati itu keniscayaan, orang pada suatu saat akan mati dan nanti akan diukur amal baiknya, akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukan di dunia ini. Ada keterbatasan gitu. Karena itu ini dari Pak Ahmad Uya ini apa yang beliau sampaikan itu merupakan bagian dari membangun kesadaran supaya muncul kelembutan di dalam hatinya. Justru yang menjadi harta yang sebenarnya bagi dirinya itu harta yang kita gunakan untuk kebaikan, untuk menafkahi keluarganya, yang kita sedekahkan, yang kita berikan untuk membangun masjid misalnya, atau fasilitas-fasilitas umum. Justru itulah yang sebenarnya yang hakikatnya yang menjadi harta kita. Atau harta itu sebenarnya adalah apa yang telah kita makan dan apa yang telah kita tasarufkan, yang telah kita salurkan untuk kemaslahatan orang banyak itu. Kalau selebihnya itu, meskipun orang punya harta banyak, toh dia mati kemudian akan ditinggalkan, dia tidak menikmati terhadap harta yang dimiliki itu. Dia hanya merasa puas ketika dia menumpuk-numpuk harta kekayaan, kan gitu aja. Padahal dia juga tidak menikmati harta itu, kan itu. Itu. Kemudian yang bagian kedua tadi apa tadi? Yang menyogok masuk kerja duit. Menyogok. Masuk kerja gitu tapi riswah. Nyogok gitu ya. Masuk kerja dengan cara riswah. Iya. Riswah itu termasuk bagian dari ajaran Islam yang dilarang. Kan begitu. Memang kadang-kadang kita dihadapkan terhadap hal yang dilematis. Artinya bahwa itu sudah menjadi fenomena umum di mana-mana begitu. Kalau orang kepingin dapat pekerjaan itu harus dilakukan gitu. Itu juga terkait dengan mindset sebenarnya gitu. Bahwa tidak semuanya begitu. Jadi tidak harus dengan cara menyogok begitu. Tidak harus riswah gitu. Riswah itu memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi kalau riswahnya menyogok itu memang ada target atau ada harus membayar sekian, itu diminta gitu nggih. Riswah ini kan bisa diminta, bisa juga karena inisiatif dari kita ya kalau. Nah itu memang nanti itu menjadi perdebatan ya kalau yang jelas bahwa kita tidak ada keinginan sama sekali untuk melakukan riswah itu.
Gitu loh nggih. Kalau misalnya ini memang menjadi perdebatan ya. Ada orang mengatakan kalau riswah, menyogok itu kalau diminta mungkin dosanya kurang ya kan gitu. Tapi kalau menyogok itu karena itu inisiatif kita kemudian menjanjikan kepada nanti kalau saya diterima nanti pian akan saya kasih sekian. Nah ini kan berarti muncul dari kita. Ya kalau berbeda nanti dengan yang itu tadi, pian akan saya terima kan begitu ya. Kalau ini kan berarti menjanjikan nih, pian akan saya terima jadi pegawai dengan cara pian membayar sekian juta misalnya. Jadi ini persoalannya sebenarnya lain sebenarnya gitu. Kalau yang pertama itu mutlak bahwa itu ditentang, itu perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau diminta itu tadi itu menjadi perdebatan. Itu menjadi perdebatan itu apa nih? Ya karena itu kita diminta gitu. Kalau tidak memberi kemudian nanti tidak bisa jadi pegawai gitu. Karena itu kemudian sampai ada asumsi bahwa kalau diminta itu kalau kita beri itu dosanya separuh taruhlah kan begitu. Tetapi bahwa itu juga bagian dari proses yang tidak baik gitu. Itu menjadi apa nih? Menjadi tidak memberikan edukasi bahwa cara-cara begitu itu, makanya kemudian instansi atau lembaga atau perusahaan-perusahaan itu harus memberikan satu prosedur yang bisa dipantau, yang bisa diamati oleh berbagai pihak. Gitu di dalam konteks rekrutmen misalnya, di dalam konteks penerimaan pegawai atau pekerja gitu. Dengan cara demikian kita kan perlu membebaskan praktek-praktek begitu karena tidak menguntungkan juga. Kalau orang itu mendapatkan rezeki dari situ juga kada berkah. Dan kita yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki-rezeki yang diperoleh dengan cara tidak baik itu akan menyebabkan ketidakberkahan. Ketidakberkahannya apa? Ya banyak sekali, mungkin bisa saja sugih juga tapi penyakit-penyakitan penggaringan misalnya. Ada aja yang sakit. Ada aja keluarganya yang bermasalah atau konflik, bahkan bisa juga perceraian dan seterusnya. Cuman dia tidak menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan itu. Jadi menurut saya perlu membangun kesadaran gitu bahwa apa yang dilakukan itu tidak boleh kemudian melanggar. Al-Qur'an itu mengajarkan hal begitu kan karena memang dampaknya yang luar biasa. Gitu. Perlakuan yang tidak baik itu akan memberikan aura yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu akan berdampak terhadap dirinya. Cuman kadang-kadang orang tidak menyadari, kan begitu. Banyak ahli sekarang, ahli psikologi, kemudian ahli medis itu mencoba untuk melihat korelasi antara perbuatan itu dengan penyakit yang dialami, misalnya yang dalam konteks medis, gitu. Kemudian apa yang dilakukan itu juga dalam konteks psikologi akan ada korelasi antara konflik atau persoalan psikologi yang dialami itu dengan apa yang dilakukan. Hal yang tidak baik itu kemudian bisa membuat orang itu mendapatkan tekanan-tekanan secara psikologi, tidak nyaman, hidup merasa tidak bahagia dan seterusnya. Jadi memiliki dampak. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Iya, baik Pak Ustadz, di menit-menit akhir ini boleh mungkin sedikit aja Pak Ustadz ya closing statement di penutup kita pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari kesimpulan kita, sepatah dua patah kata saja mungkin. Kebaikan, kebahagiaan, kedamaian itu diawali dari kelembutan, diawali dari kasih sayang, diawali dari sikap pribadi yang memiliki kelembutan yang perlu dimunculkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Itu mungkin. Baik, Masya Allah. Dan terima kasih apabila ada salah khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau kita simpulkan Pak Ustadz ya, kelembutan ini apabila kita terapkan sebagai umat Islam di dunia ini, insya Allah rahmatan lil alamin itu terwujud gitu ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Dan insya Allah orang-orang yang non muslim gitu akan bergabung dengan Islam secara sendirinya begitu ya Ustadz ya. Karena melihat kelemah lembutan kita sebagai umat Islam. Baik, akhirul kalam sampai di sini pendengar dan pemirsa RRI, perjumpaan kita dalam kuliah subuh program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.